Sebagai aparatur sipil negara, kita tidak sekadar bekerja. Kita mengemban amanah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nilai dasar ASN yang terangkum dalam berakhlak bukan hanya slogan, tetapi pedoman sikap profesional dalam menjalankan tugas. Berakhlak terdiri dari 7 core values, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Sebagai dosen ASN, ketujuh nilai ini hadir dalam setiap perkuliahan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Mari kita refleksikan bersama. Berorientasi pelayanan adalah komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Panduan perilaku pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kedua, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Ketiga, melakukan perbaikan tiada henti. Sebagai dosen, mahasiswa adalah bagian dari layanan akademik kita. Berorientasi pelayanan berarti memastikan pembelajaran berjalan jelas, terstruktur, dan memenuhi hak akademik mahasiswa. Kita responsif terhadap pertanyaan, memberikan bimbingan tepat waktu, dan menghadirkan ruang belajar yang profesional. Pelayanan yang baik bukan berarti memanjakan, tetapi memastikan standar akademik terpenuhi dengan adil. Contoh perilaku positif, menyampaikan RPS dan kontrak kuliah secara lengkap di awal semester, memberikan umpan balik tugas atau bimbingan skripsi tepat waktu. Contoh perilaku negatif, mengabaikan pesan akademik mahasiswa tanpa alasan yang jelas, menunda pemberian nilai atau bimbingan tanpa kepastian. Pelayanan prima adalah wajah profesionalisme dosen. Akuntabel adalah bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Panduan perilaku pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi. Kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Ketiga, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan sebagai dosen. Akuntabilitas terlihat dari konsistensi antara rencana dan pelaksanaan. Apa yang tertulis dalam RPS harus dijalankan, dan apa yang kita nilai harus dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas adalah integritas dalam tindakan, bukan hanya dalam kata. Contoh perilaku positif, melaksanakan perkuliahan sesuai kontrak dan jadwal yang telah ditetapkan. Melaporkan nilai dan administrasi akademik secara jujur dan tepat waktu. Contoh perilaku negatif, tidak masuk kelas tanpa pemberitahuan resmi, memanipulasi data atau penilaian demi kepentingan tertentu. Integritas membangun kepercayaan. Tanpa akuntabilitas, kepercayaan akan runtuh. Kompeten berarti terus belajar dan meningkatkan kapabilitas. Panduan perilaku, pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Kedua, membantu orang lain belajar. Ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, ilmu pengetahuan berkembang cepat. Dosen yang berhenti belajar akan tertinggal dan mahasiswa kehilangan kualitas pembelajaran. Kompeten berarti memperbarui materi, meningkatkan metode pengajaran, dan melaksanakan tridharma dengan standar terbaik. Contoh perilaku positif, mengikuti seminar atau pelatihan, dan menerapkan ilmunya dalam perkuliahan. Memperbarui materi ajar sesuai perkembangan terbaru di bidangnya. Contoh perilaku negatif, menggunakan materi lama tanpa pembaruan bertahun-tahun, tidak mau mempelajari kebijakan atau sistem akademik yang baru. Dosen yang kompeten melahirkan lulusan siap masa depan. Harmonis berarti saling peduli dan menghargai perbedaan. Panduan perilaku. Pertama, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Kedua, suka menolong orang lain. Ketiga, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Lingkungan akademik dipenuhi keberagaman latar belakang, pandangan, dan karakter. Sebagai dosen, kita harus objektif, terbuka terhadap pendapat, dan menjaga suasana kerja yang kondusif. Contoh perilaku positif, memberikan penilaian secara objektif tanpa diskriminasi, mendengarkan pendapat mahasiswa atau rekan dosen dengan bijak. Contoh perilaku negatif, bersikap diskriminatif terhadap mahasiswa tertentu. Mengabaikan masukan dalam forum akademik, harmoni menciptakan budaya ilmiah yang sehat dan produktif. Loyal berarti berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Panduan perilaku. Pertama, memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah. Ketiga, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara.
Sebagai dosen ASN, loyalitas bukan hanya kepada institusi, tetapi juga kepada nilai dasar negara dan konstitusi. Kita menjaga nama baik kampus, menjaga etika profesi, serta bersikap netral dalam politik praktis. Contoh perilaku positif, menjaga kerahasiaan data akademik dan soal ujian. Menjadi teladan dalam sikap, disiplin, dan etika profesional. Contoh perilaku negatif, menggunakan ruang kelas untuk kepentingan politik praktis, membocorkan informasi akademik yang bersifat rahasia. Loyalitas adalah komitmen moral terhadap amanah negara. Adaptif berarti terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Panduan perilaku, pertama, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Ketiga, bertindak proaktif, dunia pendidikan terus berkembang, terutama dalam teknologi dan metode pembelajaran. Dosen yang adaptif tidak menolak perubahan, tetapi memanfaatkannya untuk meningkatkan kualitas layanan. Adaptif berarti cepat menyesuaikan diri dan proaktif mencari solusi. Contoh perilaku positif, menggunakan learning management system dan teknologi pembelajaran secara optimal. Menerapkan metode pembelajaran yang lebih interaktif sesuai karakter mahasiswa. Contoh perilaku negatif, menolak menggunakan teknologi baru tanpa alasan yang rasional. Bergantung pada rekan untuk tugas dasar karena enggan belajar sistem baru. Perubahan adalah keniscayaan. Adaptif adalah pilihan. Kolaboratif berarti membangun kerjasama yang sinergis. Panduan perilaku. Pertama, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Ketiga, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Dalam Tridharma perguruan tinggi, tidak ada keberhasilan besar yang dicapai sendirian. Kolaborasi membuka ruang inovasi dan memperluas dampak. Sebagai dosen, kita perlu terbuka terhadap kerjasama lintas bidang dan lintas unit. Contoh perilaku positif, melakukan penelitian kolaboratif dengan rekan dosen atau melibatkan mahasiswa. Mengajak tim berdiskusi sebelum mengambil keputusan akademik penting. Contoh perilaku negatif, mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan tim. Menyimpan informasi penting yang seharusnya dibagikan. Kolaborasi menghasilkan nilai tambah lebih besar. Berakhlak bukan sekadar akronim. Ia adalah karakter profesional ASN. Sebagai dosen, kita bukan hanya pengajar, kita adalah pendidik, ilmuwan, dan teladan. Ketika kita berorientasi pada pelayanan, akuntabel dalam tindakan, kompeten dalam kapasitas, harmonis dalam relasi, loyal pada negara, adaptif terhadap perubahan, dan kolaboratif dalam bekerja, maka kualitas pendidikan akan meningkat dan kepercayaan publik akan semakin kuat. Mari kita wujudkan berakhlak dalam tindakan nyata, setiap hari, di setiap ruang kelas, dan dalam setiap amanah yang kita jalankan.